Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke materi praktikum, sebelumnya Abang ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Baiklah, untuk praktikum minggu kali ini dilaksanakan secara online dan materinya akan Abang sampaikan dalam bentuk video. Abang harapkan teman-teman semua betul-betul menyimak video yang Abang sampaikan karena materi ini sangat penting. Oke, dan nanti juga akan ada tugas. Tugasnya bukan Abang letak di bagian akhir video saja, tapi nanti di pertengahan atau di awal, kita nggak tahu, makanya teman-teman simak saja. Akan ada nanti ketentuan-ketentuan tugasnya atau syarat-syarat tugasnya, bukan hanya di bagian akhir saja. Jadi Abang harapkan teman-teman semua betul-betul menyimak apa yang Abang sampaikan. Oke, kita langsung saja masuk ya ke materinya, yaitu tentang seleksi atau percabangan. Seleksi atau percabangan yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai if. Fungsi if ini digunakan untuk menyeleksi satu kemungkinan. Fungsi if ini digunakan untuk menyeleksi satu kemungkinan kondisi, baik kondisi bernilai benar atau bernilai salah. Ingat, kalau hanya if saja, dia hanya digunakan untuk menyeleksi satu kondisi saja. Oke. Untuk sintaksnya bisa teman-teman lihat pada sebelah kiri ini. If dalam kurung kondisinya apa, lalu buka kurung kurawal, statementnya bebas, boleh satu atau boleh berapapun sesuai kebutuhan. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sebelah kanan ini. If kondisi, bacanya apabila kondisinya terpenuhi. Nah, apabila kondisi dalam kurung ini terpenuhi, maka jalankan perintah atau statement yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, jadi kalau kondisi yang ini terpenuhi, maka jalankan seluruh statement ini. Oke, baik statementnya 1, 2 atau berapapun ya, sesuai kebutuhan kita. Untuk if, itu saja yang bisa menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke if else. Kalau if else ini digunakan untuk menyeleksi dua kemungkinan atau lebih, di mana masing-masing kondisi baik bernilai benar atau bernilai salah akan melakukan suatu aksi. Untuk sintaksnya seperti ini bisa teman-teman lihat. Untuk contoh kali ini adalah ini adalah seleksi untuk menyeleksi dua kemungkinan saja. Oke, ingat ya, yang ini hanya untuk dua kemungkinan saja. Bentuknya seperti ini. If dalam kurung seperti tadi kondisi, buka kurung kerawal, statementnya apa. Selanjutnya else, nggak ada pakai kondisi yang else ini karena else ini adalah pilihan terakhir. Jika ini tidak terpenuhi, maka jalankan yang else ini. Statementnya apa, seperti itu. Untuk penjelasannya bisa lihat di sebelah kanan ini. If apabila kondisi terpenuhi, maka jalankan perintah atau statement yang ada di dalam kurung. Nah, sama seperti tadi kan, kalau terpenuhi dia jalankan statement yang ini. Dan jika dia sudah terpenuhi, misalnya ini sudah terpenuhi kan, dia nggak akan lagi membaca ke sini. Nah, seperti itu, programnya hanya akan membaca yang ini aja karena dia sudah terpenuhi. Oke. Untuk yang else, apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka jalankan perintah atau statement yang ada di dalam kurung ini. Misalnya kondisi yang ini tidak terpenuhi, tidak sesuai, maka program akan langsung membaca statement yang ini, akan langsung menjalankan statement yang ini. Seperti itu penjelasannya kurang lebih untuk hanya dua statement. Biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh ya, contoh programnya. Untuk yang if else, ini yang sederhana saja membuat. Nah, ini integer, variabel nilai dengan tipe data integer. Di sini kita menginputkan nilai. Bisa teman-teman lihat di sini, apabila nilainya itu lebih kecil dari 60, maka dia akan menampilkan statement tidak lulus. Kalau dia lebih besar dari 60, dia akan menampilkan statement lulus. Nah, seperti itu. Ini untuk runningnya ya. Kita coba input nilai, kita inputkan nilai 50, enter. Nah, statement yang dibaca adalah tidak lulus. Oke, sudah sesuai kan. Nah, sekarang kita coba di atas 60, berapapun terserah, pokoknya di atas 60 kita bikin 700 pun dia lulus. Seperti itu ya. Itu adalah codingan sederhana atau penjelasan singkatnya.
Nah, bisa dilihat bentuknya seperti ini, bisa dipahami dulu. Kalau kondisi yang ini sudah terpenuhi, maka program tidak akan lagi membaca ke sini. Tetapi kalau ini tidak terpenuhi, dia akan langsung membaca ke sini atau menjalankan yang ini. Oke, seperti itu. Dia berurut tuh membaca dari atas. Oke, untuk if else seperti itu. Ini untuk kasus nilai. Jangan lupa dalam membuat program diperhatikan huruf besar kecilnya, titik komanya diperhatikan karena sering error. Abang lihat kalian saat praktikum. Oke, kita masuk ke if else lagi, tapi yang ini kondisi yang lebih dari 2. Nah, penjelasan sama. Kalau ini contoh yang lebih dari 2 kemungkinan. If kondisi 1 statementnya seperti tadi, else if. Nah, ini dia bedanya. Ada else if, yang tadi kan hanya langsung else, tidak ada kondisinya. Kalau else if, dia punya kondisi, ada lagi dalam kurung kondisi. Ingat, nah diperhatikan betul-betul, diingat. Isinya sama, statement bebas mau berapapun. Dan bagian akhir ada else. Kalau else itu nggak perlu dia ada kondisi karena dia ini pilihan terakhir. Oke. If else-nya bebas mau berapapun, mau ditambah lagi di sini if else-nya boleh sampai berapapun sesuai kebutuhan programnya. Untuk penjelasannya bisa teman-teman baca di sini. Apabila kondisi 1 terpenuhi, maka jalankan statement di dalam kurung. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka jalankanlah statement yang ada di dalam kurung ini, apa statement yang kita buat. Dan program tidak akan membaca lagi di bawah ini, dihiraukan karena dia sudah terpenuhi di sini. Oke. Else if, apabila kondisi 2 terpenuhi, maka jalankan perintah atau statement dalam kurung ini. Nah, seandainya kondisi 1 ini tidak terpenuhi kan, maka program akan membaca ke kondisi berikutnya. Dibacanya ke kondisi 2. Ternyata terpenuhi di kondisi kedua, maka program akan menjalankan statement yang ada di kondisi kedua. Seperti itu. Nah, untuk bagian else-nya, apabila seluruh kondisinya tidak terpenuhi, maka jalankan perintah atau statement yang ada di dalam kurung. Oke. Misalnya kondisi 1 dan kondisi 2 atau kondisi 3, 4 seterusnya tidak terpenuhi, nggak sesuai dia, maka program akan langsung menjalankan yang ini. Seperti itu. Nah, bisa teman-teman ulang video ini kalau kurang paham atau terlalu cepat dalam menjelaskan, bisa dikurangi kecepatan videonya. Untuk contoh programnya, kita buat yang sederhana lagi. Ini dia. Di sini ya, seperti tadi ya, tipe integer, variabel pilihan. Di sini abang bikin daftar bahasa pemrograman, ada C++, Java, Python. Nah, dan kita bisa menginputkan pilihannya. Bisa ke teman-teman lihat di sini. Kalau pilihannya itu sama dengan 1, maka dia akan menjalankan statement yang ini. Oke. Kalau pilihannya 2, dia akan menjalankan ini. 3, dia akan menjalankan ini, dan seterusnya. Kalau ternyata pilihan 1, 2, dan 3 ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini, else yang terakhir. Ini kita coba running ya. Tunggu, abang besarkan dulu. Atau nggak kelihatan. Nih, kita running. Nih, masukkan pilihan Anda. Coba kita masukkan 2. Ntar Anda memilih pemrograman Java. Nah, sesuai kan? Ini 2. Program tuh seperti itu. Kita coba ke pilihan selain 1, 2, dan 3. Coba pilihan lain. Kita masukkan di sini misalnya 0. Pilihan Anda tidak tersedia, seperti itu. Oke, ini hanya program sederhananya saja, bisa diimplementasikan di rumah dalam bentuk yang lebih bagusnya, yang lebih kompleksnya. Nih, bisa diperhatikan. Kita di sini memasukkan pilihan. Ini menggunakan variabel pilihan. Setelah kita inputkan, misalnya kita inputkan 1, maka variabel pilihan ini bernilai 1. Terisi dan memiliki nilai 1. Langsung dia membaca kondisi di sini. Kalau kita masukkan variabel pilihan ini misalnya 3,
kita inputkan nilai 3, berarti variabel pilihan ini memiliki nilai 3 di dalamnya. Maka program akan membaca di sini. Apakah pilihan sama dengan 3? Tidak, karena di sini pilihan sama dengan 1. Lanjut ke berikutnya. Apakah pilihan ini sama dengan 3? Bukan, ini sama dengan 2. Maka akan jalan ke bawah. Apakah pilihan sama dengan 3? Benar, terpenuhi kondisinya. Maka jalankan yang ini. Seperti itu. Kalau tidak terpenuhi kan, jalankan yang ini seperti menjelaskan tadi. Oke. Untuk if else yang lebih dari 2 kemungkinan seperti ini. Atau ada contoh selanjutnya, contoh yang lainnya seperti ini. Ini kan hanya menampilkan output saja, cout gitu. Kalau ini dia di dalamnya ada variabel gitu. Kita besarkan ntar. Di sini tipe datanya float, cout jumlah unit, jumlah unit, sin JU, berarti jumlah JU ini adalah jumlah unit. Di sini sudah Bang buat ketentuannya. JP ini jumlah pembelian ya, bukan jackpot. Jumlah pembelian ini. Jumlah pembelian itu sama dengan jumlah unit yang kita inputkan dikali 50.000. Oke, paham? Jumlah unit yang kita inputkan dikalikan 50.000. Itu adalah nilai jumlah pembelian. Oke. Nah, coba kita jalankan dulu ya sambil jelaskan. Misalnya jumlah pembeliannya kita masukkan 4 kali 50.000 hasilnya 200.000 kan, kita enter. Nah, ini dia keluar jumlah. Bentar ya, karena 5 kali 4 itu 200.000, maka dia akan menjalankan statement yang ini. Nih, baca keterangan di sini. Oh, dia akan menjalankan statement ini, karena ini ada sama dengannya. Jika jumlah pembelian itu lebih besar atau sama dengan 200.000, maka statementnya itu DC ini adalah diskon, maka jumlah pembelian itu dibagi 10, atau ibaratnya diskon 10%. Seperti itu. Setelah ini terpenuhi, kan berarti dia menjalankan yang ini, artinya yang ini akan dihiraukan. Nah, begitu. Selanjutnya dia akan menjalankan yang ini. Jumlah unit kita panggil dari variabel JU. JU berapa tadi kita inputkan? 4. Berarti akan terpanggil 4. Ini dia jumlah unit 4. Selanjutnya jumlah pembelian. Nah, JP tadi. Ini di atas ini tadi. JP itu kan jumlah unit kali 50.000. Berarti 4 kali 50.000 200.000. Ini ada jumlah pembelian 200.000. Sekarang DC atau diskon. DC itu diambil dari sini. Karena kondisi ini terpenuhi ya. Seandainya kondisi yang ini terpenuhi, maka diambil dari sini. Begitupun dengan ini. Karena ini yang terpenuhi, kita ambil dari sini. DC sama dengan jumlah pembelian. Berapa jumlah pembelian kita tadi? Yang di sini 200.000 kan? 200.000 kita bagi 10. Berapa hasilnya? Inilah diskonnya, berapa? Dapat kita diskon 20.000. Oke. Selanjutnya untuk total bayar TB. Total bayar itu kita ambil dari sini. Nih. TB sama dengan jumlah pembelian. Berapa jumlah pembelian tadi? 200.000 kan? Dikurangi dengan diskon. Dikurangi dengan diskon ini. Hasilnya adalah 180.000. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau teman-teman kurang paham, bisa diulang-ulangi videonya, atau bisa tanyakan langsung ke abang. Nih, seperti ini ya untuk programnya. Ingat ya, tipe variabel yang di sini harus sesuai dengan yang di sini semua. Harus sesuai. Besar kecilnya segala macamnya harus diperhatikan betul-betul. Cara pemanggilan variabel itu seperti ini. Banyak yang nggak tahu kemarin, ini cara pemanggilan variabel. Oke. Ini. Nah, seperti itu untuk seleksi if else ya.
Setelah kita selesai di bagian if else, kita akan masuk ke switch case. Switch digunakan untuk menyeleksi beberapa kemungkinan nilai, di mana nilai yang akan diseleksi hanya dapat berupa konstanta, baik konstanta karakter maupun konstanta numerik. Untuk bentuknya seperti ini. Switch kondisi case 1, ini untuk codingan ya, seperti ini bisa teman-teman lihat. Untuk penjelasannya ini, switch kondisi 1, statement segala macam, break. Nah, kalau switch saya pakai break. Ada default di sini. Default ini kalau di bagian if else itu dia adalah else. Ini ada ini pakai titik 2. Diperhatikan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan switch case sama if else biar bisa dilihat. Nih dalam bentuk programnya seperti ini. Switch fill variable fill case 1 artinya pilihan 1, statementnya pilihan pertama, break. Kalau dalam bentuk if else nya, if dalam kurung fill sama dengan 1. Oke, diperhatikan, kelihatan kan bedanya di mana? Dia sama saja. Nah, untuk default statementnya cout pilihan tidak ditemukan, sama saja dengan else cout pilihan tidak ditemukan. Seperti itu untuk perbedaan antara switch case sama if else. Untuk contoh program ya, seperti ini. Nih di sini abang menggunakan char. Nah ini untuk contoh programnya, kita coba running. Gue silang dulu. Coba running. Misalnya kita masukkan C, Anda memilih Python, seperti itu. Penjelasan hampir mirip sama apa if else, hanya bentuknya saja. Tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana, sesuai selera sama sesuai kebutuhan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nested if. Untuk nested if, seperti ini bentuknya. Nih, if kondisi 1 dalam kurung awal statementnya dulu apa, berapapun statementnya bebas. Habis itu dalam kurung lagi kondisi lagi, statement lagi. Oke. Kondisi yang dalam sini itu berdasarkan dari statement yang ini. Oke. Seperti itu. Sedangkan untuk kondisi yang ini itu berdasarkan statement dari program sebelumnya. Ini bisa kita tambahin sesuai kebutuhan, misalnya if tambah lagi else if di sini baru else, seperti itu. Sesuai kebutuhan aja. Statementnya mau berapapun juga boleh. Nih bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh programnya. Ini abang zoom dulu, kalian lihat nih. Nah. Oh ya, sebelum abang menjelaskan yang ini, untuk seleksi yang tadi, di sini kita menggunakan bagi, ada kali juga. Ini disebut apa? Disebut operator apa atau disebut apa? Bisa kalian jelaskan nanti di bagian awal tugas. Ini disebut apa? Oke. Sama ini juga. Nih, tanda-tanda seperti ini itu disebut seperti apa? Oke. Selanjutnya kita masuk ke nested if. Di sini abang membuat ada dua tipe data, char sama integer. Charnya itu pilihan, integernya bisa teman-teman lihat ini. Nah, di sini pertama kita akan meninput pilihan. Pilihannya itu input pilihan. Nah, kita running. Input pilihan kita bisa memilih A atau B. Oke. Misalnya kita pilih A. Bentar. Nah, jika kita memilih A, artinya kondisi yang ini terpenuhi. Nih. Maka dia akan menjalankan seluruh statement yang ada dalam kurung ini.
Nih, sampai mana dia kurungnya? Di sini kan. Artinya dia akan jalankan seluruh statement yang ini. Dimulai dari paling atas, berarti dia akan menjalankan ini yang pertama. Kita input dulu. Berapa banyak bilangan? Oke, kita buka programnya. Berapa banyak bilangan? 2 sampai 3. Kita pilih 3. Enter. Nah, sudah ke masukkan bilangan pertama. Artinya ketika kita memasukkan bilangan 3, ingat tadi variabel banyak, program akan membaca di sini. Banyak sama dengan 2, tidak terpenuhi, sedangkan tadi 3. Artinya ini dihiraukan, tidak dijalankan. Lanjut program membaca ke bawah. Banyak sama dengan 3, betul, terpenuhi kondisinya. Maka jalankan lagi seleksi yang ini. Dimulai dari paling atas, masukkan bilangan pertama. Seperti itu. Masukkan ya. Bilangan pertama itu 3, 6, 10 misal. Selesai. Hasil penjumlahan adalah 19. Nih, hasil penjumlahan adalah 19. Hasil dari sini. Oke, penjelasan bersama seperti yang tadi, kurang lebih sama semua penjelasan. Nih, bentuk-bentuknya bisa teman-teman lihat. Nih. Dan ini untuk apa? Ini disebut apa dan buat apa? Oke, ini juga dimasukkan bagian dalam tugas ya, di bagian awal. Sama kayak yang tadi, yang sebelumnya Abang jelaskan, itu di bagian awal dijelaskan. Disebutkan aja sama penjelasan singkat. Ini adalah apa, untuk apa. Nah, seperti itu aja. Oke. Mungkin hanya itu aja yang bisa Abang jelaskan untuk materi kali ini. Untuk ketentuan tugasnya. Oke, untuk tugasnya selain yang Abang sebutkan sebelumnya, teman-teman bikin sebuah kasus. Kasusnya beda-beda, setiap orang tidak ada boleh yang sama. Kasus apapun bebas, kalau kasus pembelian kah atau apapun terserah, yang menggunakan seleksi. Minimal di dalam itu terdiri dari 3 kondisi, nggak boleh di bawah 2 kondisi. Oke, ingat ya, minimal 3 kondisi, kasusnya bebas. Untuk ketentuannya itu minimal 3 kondisi, kasusnya bebas, harus berbeda-beda semuanya. Terus harus menggunakan di dalam programnya harus ada operator aritmatika sama operator logika. Harus ada itu ya, ingat ya. Harus ada operator aritmatika sama logika. Harus ada kasus yang harus berbeda. Kondisi seleksinya minimal 3, boleh lebih. Oke. Boleh pakai seleksi yang kayak gini aja. Nih, FL saja, FS biasa, pokoknya 3 ya, minimal 3 paling dikit. Oke. Atau lebih bagus lagi, boleh menggunakan nested if, lebih bagus lagi, nanti dapat nilai plus bagi yang bisa menggunakan seperti ini. Kasusnya berbeda, tidak boleh seperti yang menjelaskan, tidak boleh juga seperti temannya. Nah, dan jika ada yang sama nanti akan ada konsekuensinya. Oke. Seperti biasa, tugasnya di print dan dibawa saat pertemuan minggu depan. Jangan ada yang telat lagi ya. Boleh menggunakan switch juga, terserah. Pokoknya kondisinya minimal 3. Oke, mungkin itu aja yang bisa Abang sampaikan. Kalau videonya terlalu lama bisa teman-teman percepat durasi videonya, jangan di skip. Oke, disimak videonya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau yang tidak jelas. Bisa teman-teman tanya langsung ke Abang. Untuk bertanya ke Abang sendiri bebas, mau jam berapapun bisa. Selagi Abang bisa balas, akan Abang balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dikerjakan ya guys ya. Mantap.